Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, jamaah mushola Al-Furqan yang berbahagia, para shaimin shaimat yang kami cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan insyaallah ibadah puasa sampai dengan selesai, baik di hari ini maupun sampai 1 bulan nanti di akhir Ramadan, dan kita bisa memanfaatkan waktu-waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada kita semua. Hadirin jamaah sholat zuhur yang berbahagia. Saat ini kita berada di dalam 1 bulan Ramadan, ya, dimana kita tahu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan serta mengharap ampunannya, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan tentang puasa, ya. Saya ingin bercerita aja tentang kita sebenarnya sekarang berada dalam satu paket yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tahun, mungkin kalau ibaratnya orang belanja, ya, ini kayak paket bonus diskonnya besar-besaran. Cuman kalau sekarang ini puasa berarti pahalanya besar-besaran, gitu. Sebelumnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala manakala nanti dalam apa yang saya sampaikan tidak sepenuhnya saya bisa laksanakan, karena di dalam surat As-Saff itu disebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan minallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Padahal itu adalah kabura maqtan. Jadi sangat besar murka Allah bagi orang-orang yang menyampaikan tapi tidak melaksanakan, atau orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang dia sampaikan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita tahu ada satu paket besar namanya paket Ramadan, yang dimana di dalam surat Al-Quran itu sudah disampaikan barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan maka dia wajib hukumnya melaksanakan puasa. Dan melaksanakan puasa itu sendiri, jadi kalau kita ibaratkan kerangkanya adalah puasa. Jadi kita berada dalam satu kerangka waktu di bulan puasa, kita wajib melakukan puasa selama sebulan itu. Jadi rangkanya adalah puasa, tapi di dalamnya ada ibadah-ibadah lain yang ikut dalam paket besar tadi, yaitu ada ibadah sholat. Nah, sholat kan ditambah tuh, walaupun hukumnya sunnah, ya. Ada sholat taraweh yang hanya ada di bulan Ramadan, dan itu kita lakukan dengan semangat, gitu, ya, dengan apalagi di hari pertama. Itu betapa masjid-masjid mushola itu hampir penuh atau bahkan luber, ya, dengan adanya paket sholat taraweh. Karena pahalanya luar biasa.
Nah, di dalam paket-paket itu sendiri ada juga jadi sholat yang ditambah ya, ada sholat taraweh, kemudian ada kalau kita membaca atau qiraah Al-Quran itu juga pahalanya akan berlipat ganda dibanding bulan-bulan yang bukan di dalam paket Ramadan ini. Maka marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk melaksanakan sebesar-besarnya, memanfaatkan waktu untuk melaksanakan harian. Puasa sudah pasti ya, karena dia adalah kerangkanya. Kita berada dalam satu bulan puasa. Nah, di dalam ada sholat sunnahnya aja ditambah gitu loh di dalam satu malam setelah sholat isya sampai dengan waktunya kan bebas itu sampai dengan sebelum sama. Berarti sholat fardu dan sholat sunnah lainnya juga sangat istimewa gitu loh di bulan-bulan Ramadan. Apalagi kita tahu bulan Ramadan itu kan dibagi 3 ya. Ada bulan rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar. Di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Bahkan yang lebih dahsyat lagi di 10 hari ketiga itu ada malam Lailatul Qadar. Dengan apa mencapainya? Tadi dengan sholat, dengan baca Quran dalam satu kerangka bulan Ramadan. Nah, mari kita laksanakan di bulan ini. Cuma ingin saya sampaikan ya bahwa ibadah sholat, ya saya ini tekanannya pada sholatnya, jadi bukan pada puasanya. Sholat itu kita tahu ya, di dalam satu hadis disebut bahwa sesungguhnya inna awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Ibadah atau amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Artinya sholat itu menduduki suatu hal yang penting, dia menjadi pilar agama. Kalau di rukun Islam itu yang kedua ya, sholat itu nomor 2 gitu ya Pak saya. Tapi dia menjadi hal yang penting yang kadang kita suka tidak begitu care ya. Saya mencontohkan begini, ini mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan. Bahwa sholat itu tahu wajib ya dari yang 5 waktu. Tapi selain wajib, dia sunnah atau bahkan ada juga yang mengatakan wajib. Bagi laki-laki sholatnya berjamaah. Nah, di sini yang saya ingin tekankan, mari kita sholat jamaah. Sholat jamaah itu mestinya kan di awal waktu ya. Begitu masuk waktu dia ada yang azan, kemudian dipersilakan untuk sholat sunnah qabliyah, kemudian qomat, sholat berjamaah, dan habis itu sholat ba'diyah. Nah, mungkin dalam praktek yang di sini kita yang kurang. Betapa karena sehari-hari kita mungkin semua melihat ya. Alhamdulillah di sini para bilalnya boleh bilang on-time ya. Kan nggak ada yang sampai melewati waktu lebih dari 10 menit, nggak kan? Paling mungkin selisih kalau pun telat 1 menit atau 2 menit. Itu udah tepat waktu. Kita diminta dianjurkan sekali untuk sholat berjamaah dan di awal waktu. Nah, ini dari sisi ini kan kita boleh katakanlah secara komunitas kita sekarang ini di kantor ini masih ada kurang, masih banyak. Mari kita mulai setelah kita memasuki di paket Ramadan ini, karena alhamdulillah sekarang agak lebih banyak nih kan dibanding kalau sebelum Ramadan kemarin. Kalau Ramadan mungkin 1 soft atau 2 soft ya. Nah, ini sangat dianjurkan sekali sehingga kita harusnya bisa melaksanakan itu gitu. Di kantor ini paling tidak kan 2 waktu ya, zuhur, asar. Memang momen ini sekarang, momen Ramadan ini halnya berlipat, waktunya kayak waktu kerja aja kan disesuaikan tuh dengan bulan Ramadan, waktu kerja kan diperpendek. Untuk apa? Untuk orang terutama orang umat muslim untuk
melaksanakan ibadah, memanfaatkan bulan Ramadannya gitu. Nah, kalau kita bisa melaksanakan ini, ya insya Allah harapan kita, doa kita untuk menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dijabah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa itu menjadi penting ya? Saya katakan begini ya, di masa kita bekerja nanti makin tinggi, katakanlah makin tinggi jabatannya, itu makin sulit dilakukan. Betapa ketika dia harus menghadiri acara-acara yang formal seperti rapat baik online, offline, daring, luring, itu sering sekali itu akan melewati waktu sholat, bukan melewati sampai habis ya. Paling tidak tuh kesempatan pertamanya itu jadi nggak keambil, itu di mana-mana. Nah, saya sendiri juga masih suka seperti itu, kadang-kadang lupa tanggung gitu, tanggung deh nanti aja. Padahal hidup kita itu sudah dipatok. Jangan kita mengatur sholat, harusnya sholat yang ada. Kenapa? Karena sholat itu kan sudah ditentukan waktunya. Bahwa sholat itu di dalam hadis disebut inna sholata kana alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu sebenarnya sudah diwajibkan, sudah ditulis dalam kitab itu, yang sudah ditentukan waktunya, jadi waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ketika seseorang di dalam satu komunitas organisasi udah tahu nih kan, sebagai seorang muslim, zuhur waktunya misalnya sekarang pukul 12.00, nanti asar pukul 15.09. Tapi seringkali kita buat acara atau apa itu melewati waktu awal, Kalau saya cerita katakanlah di Direktorat Jenderal Pajak ya, di kantor pusat, itu ada satu orang yang konsisten. Beliau, saya sangat salut sama beliau itu. Begitu waktu sholat dia akan berhenti. Kalau dia mimpin rapat, dia pasti break. Mau rapat tidak apapun pasti akan di break. Tapi yang seperti ini kan jarang ini. Di tingkat itu kan eselon 2 ya, eselon 3 sebenarnya masih tidak lebih sulit gitu. Nanti sama di eselon 4 maupun di pelaksana. Makanya saya menghimbau pada diri saya sendiri maupun teman-teman sekalian, mari kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini, mempraktekkan itu. Kita bisa sholat berjamaah di awal waktu, baik waktu zuhur, asar, maghrib juga ya pada pulang ya. Nah, ini supaya terbiasa. Kita biasakan ini supaya nanti suatu saat kan pasti kehidupan ini bergerak ya. Yang tadinya pelaksana jadi AR jadi kasih jadi eselon 3, memimpin satu kantor atau unit kerja, nanti pasti akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut gitu. Nah, apabila kita biasakan dari sekarang, mumpung di bulan puasa, nanti insya Allah setelah bulan puasa mudah-mudahan itu terbiasa. Saya ingin gitu loh, ketika zuhur itu banyak gitu loh sih jamaah. Kadang-kadang kan sepele kan, kita kalau masih misalnya ngikuti rapat atau Zoom itu masih kadang-kadang masih ikut rapat yang enggak tinggal. Kadang-kadang enggak ada gitu loh, cuman mesti buka WhatsApp, buka sosmed yang lain gitu. Akhirnya lewat kesempatan untuk sholat berjamaah di awal waktu. Nah, jadi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman sekalian supaya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meluruskan lagi mana-mana yang seharusnya secara personal maupun secara berjamaah itu kita bisa lakukan. Ya baik kalau sekarang apapun jadi nilai ibadah yang tinggi nih, sholat, udah sholat berjamaah
udah berjamaah di awal waktu. Habis itu mungkin kita masing-masing tadarus atau baca Al-Quran. Biasakan itu. Kalau bisa ditargetkan setiap waktu sholat yang 5 itu berani punya istilahnya kekuatan atau kebiasaan berapa nih, kayak Mas Jaya itu kan selalu walaupun berapa lembar tapi continue dia. Jadi nanti gak berat dia akan melakukan kebiasaan itu terus. Begitu bulan puasa saya pikir ketika habis sholat nggak selembar itu 1 juz kali. Kalau 1 juz itu dia konsisten di setiap 5 waktu sholat, berarti seminggu udah khatam ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mari kita memperkuat diri kita secara pribadi, secara berjamaah, ya, saling menguatkan bahwa kita akan mulai melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti tadi sholat. Kemudian sholat juga kan ada paket sholat qobliyah, ba'diyah, itu dimanfaatkan gitu. Saya kira nggak apa-apa ditunda sedikit, jangan ngikutin timer yang misalnya 8 menit ya. Kalau ada yang mau sholat terutama yang qobliyah ya, silakan dulu gitu, ditunda dulu. Saya ingat kalau kayak di Mekah itu sholat subuh itu hampir mendekati habis gitu. Jadi antara waktu sholat subuh sampai qomat lah, ya, antara azan subuh sampai qomat itu waktunya lama. Kenapa? Karena dipersilakan orang untuk melakukan sholat qobliyahnya gitu. Yaitu kalau menurut saya masih tetap dianggap di awal waktu berjamaah ya, karena sudah siap dari awal. Itu nanti cobalah masing-masing. Kalaupun kita punya jam kerja mungkin yang memang agak ngepres ya karena waktunya singkat, saya kira nggak apa-apa lah kita toleransi dengan jam kerja di bulan puasa. Apa dipersilakan sampai misalnya sampai jam 1 nanti tadarus. Kalau setengah jam itu bisa setengah juz lah kali ya. Ya kalau 5 waktu sholat secara kontinu itu sudah 2,5 juz 1 hari. Berarti sebulan minimal 2 kali khatam gitu. Apalagi kalau memanfaatkan waktu-waktu yang agak panjang dan banyak itu kan antara pagi kan habis subuh sampai waktu zuhur itu kan waktunya panjang, masih bisa diselingi setengah juz atau 1 juz. Setelah zuhur tadi udah masuk setelah asar, nah sebelum maghrib pun masih bisa juga. Mungkin yang berat pas saat habis maghrib gitu, karena dia ada waktu untuk berbuka. Terus ya gimana kalau berbuka itu kayaknya cukup banyak makan waktu ya. Sehingga nanti kalau kita continue untuk melakukan qiraat atau tadarus, mengikuti waktu sholat yang mau waktu ini, jatahnya maghrib itu bisa bergeser ke isya gitu. Tapi isya kan waktunya panjang ya. Apalagi nanti kalau di hari-hari akhir bulan Ramadan itu bisa kita manfaatkan lebih. Dan bahkan ada kawan yang saat dia kena COVID, tapi kena COVID yang benar-benar dirawat nih, bukan yang OTG ya, dirawat. Itu dia bisa khatam dalam 3 hari gitu. 3 hari khatam. Karena apa? Ya udah, mungkin orang kan kalau sakit biasanya lebih dekat gitu ya. Dia akhirnya baca dengan target, baca aja terus gitu sampai bisa. Kawan saya ada tuh yang 3 hari dia bisa khatam Al-Quran. Habibi itu bisa baca Al-Quran 5 jam loh, nggak berhenti. Itu artinya apa? Kalau baca tadarus itu berarti kan 5 juz ya.
Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal tersebut, memanfaatkan paket Ramadan, melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya tanpa harus melupakan pekerjaan-pekerjaan kedinasan. Karena pekerjaan kedinasan pun saya yakin itu juga punya hitungan pahala yang tidak kalah dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, ngaji, mendengarkan ceramah dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.